Oh, kemarin ada yang ngomong, Apaan? giliran kita kalah nggak nyanyi, nggak ngecen. Nah, kita nggak ngecen Bang ya? Emon sama Bang Pet cuman ngecen kalau kita menang doang, katanya begitu. Kagak. Kemarin kan kita nggak ngecen karena lagi nggak pengen ngecen aja. Iya, sebenarnya kan Menang itu, kalah kan kita tetap ngecen. Tapi ini kenapa kita menang nggak mau ngecen? Jaelah, cuman sesi latihan doang, Mon. Kok sesi latihan? Nah kan kemarin yang sebelumnya kita kalah 2-0 ada yang ngomong tuh pelatihnya Newcastle. Eddie Howe. Eddie Howe. How? Apa dia bilang? Dia bilang, nah, kenapa menurunkan pemain-pemain muda melawan Manchester United? Dia bilang, mereka butuh menit untuk latihan. Nah, latihan lo. Cocok. Kita kemarin Latihan bertahan. jadi nggak ada yang perlu dibanggain. Aja lah. Udah bukanya. Lagi kalau misalnya pun kalah kita tetap ada chain-nya kan? We never die, we'll never die. We'll never die, we'll never die. We'll keep the red flags flying high. Cause Man United will never die. Bumper. Kembali lagi di Porosalang bersama saya Patrick dan Dorgu. Raven How. Tapi Mon, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue cuma mau buka episode yang ini dengan statement. Ya, Statement. Gue mau ngeluarkan statement. Apa? Bagi kalian yang kemarin teriak-teriak terus, ini Ruben Amorim keras kepala banget, pakai 3-4-3 terus, miskin taktik, bla 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 bla. Misi ya. Jangan dibahas dulu. Ya nggak dibahas. Cuman gue bilang misi ya. Kalau sekarang pundit-pundit di luar negeri termasuk Roy Keane, termasuk si siapa itu gue lupa namanya, itu semua sekarang bilang, oh ternyata dia mau mengubah sistemnya atau apa. Di Porosalang kita udah bilang dari awal, dari kemarin itu udah formasi tetap 3-4-3, cuman fleksibel bisa main apa Kasih aja. tahu, Pet. Kenapa lu baru percaya sekarang? Kasih tahu. Kalau udah Roy Keane yang ngomong, Kasih lu kagak percaya omongan omongan gue? Jangan percaya Porosalang, jangan dipercaya. Iyalah. Biasa Maaf aja, ya. biasa Gini-gini aja, kita biasa masih aja. Biasa aja itu mah, biasa aja. Biasa ya. Ngomong-ngomong kita lagi ada di mana nih? Ini Kita- lagi di rumah nih. Kita kalau lu perhatiin Iya. episode-episode Porosalang ya, apalagi sejak bergabungnya Bang Emon, kita kalau yang namanya akhir tahun sama Natalan udah pasti ke rumahnya Pak Pro. Nah, ini kita Kita lagi ke rumah ada Pak di Pro. rumah Gunung Pak Pro. Sindur. Gunung Sindur ya kan. Kagak kurang jauh. Tapi emang ini homey banget tempatnya. Apalagi suasana Natal ya kan, ada lidah. Apa jangan-jangan tahun depan 2026 kita ulang tahun, kita bikin acara guys Porosalang di Gunung Di sini Sindur. ya. Iya. Di sini kita adakan. Gimana Pak Prot? Gimana? Gasken. Iya. Kita bikin Nasi tumpeng di sini ya kan, kita undang warga ada Poros. lapangan basket. Ada, kita bisa main. Lapangan futsal ada. Dan kalau lu mau adu nyali di rumah Pak Prot nih, Mancing. banyak kolam lele. Lu bisa berenang sama lele, adu nyali. Balik lagi nih Deh. ke sesi latihan kemarin. Nah, Eddie Now. Eddie Now. Bukan Eddie Howe. Apa yang gue bilang? Gue udah males nge-review kayak begini nih. Iya, kesannya kalau Karena apa yang diomongin tuh udah Nggak, terjadi makanya, semua. gue sebenarnya yang episode ini gue males nge-review. Karena bukan apa-apa, ntar nanti kalau kita bilang, kan kita udah selama di Porosalang juga udah Ya. kita bilangin kan, bahwa sistemnya Amorim itu walaupun 3-4-3 di formasi, sistemnya itu berubah terus, bisa jadi 4-4-2, bisa jadi 4-5-1, banyak perubahannya. Cuma kalau kita ngejelasin sekarang setelah Roy Keane dan kawan-kawan pundit itu menyatakan, kesannya kita tuh kayak sombong banget Kayak gitu loh, sombong Mon. banget, Kan ya, kayak- padahal kita emang sombong, Mon. Apa-apa kita dibilang kita ngikut-ngikut pundit juga nggak apa-apa. Iya, Tapi nggak kalian apa-apa. boleh nonton video-video ke belakang. Iya. Porosalang itu udah dari musim lalu. Deh, pokoknya dari sejak Awal enggak musim dong. bahkan, awal musim. Awal musim ini. Awal musim. Karena musim lalu kita juga masih mempelajari Ruben Amorimnya kan. Iya. Intinya buat kalian mungkin yang miss, karena itu juga pagi-pagi kan. Gue juga telat. Gue ada nge-tweet pas gue bangun itu udah ketinggalan 60 menit. Lu Jadi tinggalan gue nunggu. nggak ngeliat golnya Dorgu tuh, gue nggak ngeliat. Jadi gue bilang, Cakep, Mon. iya, gue bangun, gue bilang, Bola lepas ditendang. anjing lawan Newcastle kok bisa menang gitu loh, 1-0 nih.
Cuman keadaan kita menit 60 kan udah lagi diserang-serang terus kan. Tapi lu nontonnya justru kalau menurut gua ya di pertandingan kemarin tuh, menurut gua justru lu nontonnya yang bagian bagus-bagusnya. Iya, itu Kenapa? makanya gue bilang. Karena di babak kedua itu emang kan kita diserang terus tuh. Nah, Bener-bener yang namanya latihan defense ya di situ gua ngeliat. iya. Tapi menurut gua itu yang terbaik, pertahanan terbaik MU musim ini. Menurut gua Jadi ya. Bapak baca tweet saya. Enggak sih, Pak. Saya Gue bilang ini baru ini gue ngeliat MU bertahan. Intinya gini, tadi lu mau ngomong apa? Enggak, gue juga minta maaf ya, lagi follower Twitter gue udah 2 minggu ini nggak aktif. Nanti ya diaktifin lagi. Jadi gini, kalau gue ngelihat kemarin kayak gue duduk, gue nonton, gue lihat, oh pakai 4-4-2. Iya. Tapi ini kan lagi bertahan. Biasanya 4-4-2 itu dipakai buat pressing, yang kayak sering gue bahas. 4-5-1 dulu kali, Mon. Enggak. Itu lagi pakai 4-4-2. Liha, Heaven, Iya. si Dorgu sama Kampret sama iya. Dorgu. Makanya gue bilang kalau lo Kampret siapa? Lo tonton Dalot, video-video kiri. sebelumnya. Jadi gue ngeliat kayak dipakai bertahan. Mantep juga nih 4-4-2 udah dipakai buat bertahan nih, apa emang dari tadi gitu. Cuman kan nggak mungkin kan gue lagi nonton live, gue nonton sebelumnya. Makanya gue bilang, wah terus 3-4-3-nya mana? Oh, Di awal pas doang. mereka nyerang juga pakai 3-4-3. Iya. Bahkan ketika kita ada dapat sekali fast break si Kunia berhasil lolos, keluar semua 4-3-3. Makanya gue bilang, wah boleh nih, gue bilang nih berubah-ubah nih. Kalau gue bilang gue memposisikan diri gue nih pada saat lagi nonton ya. Kalau gue jadi asistennya Eddie Howe, biasa kan kalau pelatih kok begini nih gitu. Nggak seperti yang kita review videonya mereka main kemarin-kemarin. Ini berubah terus dan shape-nya enak dilihat karena pas beberapa kali pemain-pemain Newcastle benar-benar kekurung. Emang. Jadi yang mereka lakukan adalah kemarin tuh nyerang dari sayap terus. Betul. Ya kan? Karena ketika bola ke tengah semua bikin 4-3-3 diamond gitu. Sama 4-4-2. Itu ada faktornya dari kekalahan kita yang terakhir ketemu di Howe. Kita kalah 2-0 tuh ya. Iya. Nah, itu kan memang di pertandingan sebelumnya itu yang juga yang dijelaskan Amorim di pre-interviewnya. Gua nggak nonton. Dia mengatakan Manchester United ketika melawan Newcastle yang terakhir itu kita kewalahan di sisi sayapnya kita, sisi melebarnya kita. Mereka mengekspos ruang-ruang luarnya kita. Sebentar, gue potong. Waktu kita kalah 2-0 itu kita juga reserve nggak sih? Banyakan reserve juga nggak sih? Heriamas gitu-gitu kan yang main. Cuman kan mereka juga akhirnya nurunin reserve juga kan, yang akhirnya dibilang itu yang dibilang itu sesi latihan kan. Nggak, cuma maksud gua tuh di interview itu Ruben Amorim juga menekankan kepada belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Bahwa ya kita diekspos di ruang-ruang luar lebarnya kita. Nah makanya kemarin sebelum yang menit-menit yang kemarin itu, ketika kita bertahan high pressingnya, kita justru make 4-5-1 dengan Sesko ditinggal di depan. Itu yang gue Sesko ditinggal pokoknya digantung. Makanya gue bingung. Gantung. Anjir. Ini 3-4-3 udah gitu berubah jadi 4-5-1, berubah jadi 4-3-3, berubah jadi 4-4-2. Itu strategi lawas Liga Inggris tau nggak? Lo tau nggak menit lu nggak nonton ya yang awal menit ke-9 kan mainnya 3-4-3 nih awalnya kick off ya. Terus tiba-tiba berubah jadi 4-4-2 tuh. Ya. Udah. Terus ya tiba-tiba itu yang gue tonton. Belum. Di awal juga udah sempat 4-4-2. Terus tiba-tiba berubah jadi 4-5-1. Jadi dalam menyerang 4-5-1 bertahan 4-4-2. Udah. Lo tau nggak menit ke-9 kipernya pura-pura cedera. Kipernya Newcastle itu pura-pura cedera, disuruh. Nick Pope disuruh pura-pura cedera. Kelihatan di samping Eddie Howe manggil tim mengubah sistem strategi. Lo ngelihat nggak? Gue baru pertama kali ngelihat di Premier League ya, di Liga Inggris yang dimana pelatih itu kayak ngambil time out, ngerti gak lo? Dia ngubah strategi, kita main. Tapi ya sepanjang pertandingan Amorim bolak-balik ngubah strategi, ngubah formasi. Sampai akhirnya itu Eddie Howe kayaknya udahlah aku pasrah lah, lu mau bikin apa terserah. Tapi nggak ada pergantian nih kalau gue. Nggak ada pergantian sampai ya gue tonton, memang pas gue tonton nggak lama si Voldemort ditarik, si Murphy ditarik, terakhir Tonali itu kan. Maksud gue gini, ini sesuatu yang sebenarnya udah kita tonton dari awal musim. Cuman keluarnya itu lebih apa ya kalau gue bilang, gimana ya ngejelasinnya?
ketika mereka ngerubah shape, mereka ngerubah strategi yang menurut gue ini sistem 3 back kan sebenarnya. Itu terjadi ketika mereka melakukan mereka memperlakukan pertandingan itu misalnya lagi counter attack, misalnya lagi fast break, misalnya lagi high atau mid block. Maksud gue di situ kan. Nah, kemarin itu sama ketika kita bertahan jadi 4-4-2. Iya, 4-4-2. Terus kita pressing 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2 atau 4-3-3. Terus ketika lagi kita megang bola nge-build up seperti biasa 3-4-3. Nah, ini kan kelihatan artinya even itu kemarin anak-anak bocah loh semua. Iya, tau nggak? Gue jadi teringat lu ngomong kayak gini. Jadi mereka tuh udah tahu apa yang mereka lakukan di lapangan. lapangan. Lu ngomong gini, gue jadi teringat omongan Ruben Amorim. Dulu banget. Di awal-awal dia. Apa? Kalau lu udah bisa main sistem gua, lu tutup mata lu bisa main formasi apa aja. Itu maksud gua. Gila. Ini Dan kan, kemarin literally pembuktian omongan dia. Iya. Lu tutup mata lu bisa main formasi apa aja. Menurut gua dalam kemarin satu kayak si Jack Fletcher masuk. Gua cuman agak masih kurang dengan perannya Mount ya. Mason Mount itu kemarin gua nggak ngeliat dia kebingungan. Cuman kayak aduh sayang banget sih, dia harusnya bisa jadi shadow-nya Sesko di depan sebenarnya. Karena Cunha kan ngacak-ngacak lini tengah lah seperti biasa, dia take on segala macam dan semua mau tackling Matheus Cunha. Ya itu juga banyak yang bisa dieksplor sama Mason Mount, makanya gue bilang aduh Mason Mount apalagi off. Sebenarnya gini Mon, bukan off. Ini menurut gua ya, untuk mengcounter omongan lo. Sebenarnya bukan off sih menurut gua. Kita itu udah terbiasa ngelihat Bruno di situ. Kita udah terbiasa ngelihat Bruno itu mencoba membuka peluang apa semua. Nah, Mason bukan dia bisa, tapi nggak seperti Bruno. Itulah ya, lu tau nggak? Karena ada yang kata-kata yang mengatakan you don't know how much you love somebody until you lose them. Lu nggak tahu berapa mencintai seseorang. Gue kemarin juga gue ngerasa banget sih kita kehilangan Bruno. Kita kehilangan orang yang bisa nyambungin dari belakang ke depan. Create something instead of out of itu, nothing. Liha yang naik jadi defender midfielder. Which is Liha juga bagus. Cuman nggak secepat itu kan. Gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang masalah Cunha nih. Gue seneng dia suka take on ya. Cuman gue khawatirin. Lu lihat deh. Persentase dia take. Gue khawatirnya dia bisa cedera betul. Nah, cedera satu. Yang kedua, lu take onnya kayak gitu. Gue ngerti. Lu take on sementara yang lain membuka ruang kan. Masalahnya, ini salah satu pemain paling vital lo. Ini pemain yang belum bisa. Lah kalau dia take on terus, kalau misalnya dia cedera aja, lu terlalu mengandalkan dia. Selain dia siapa? Bumo nggak bisa. Gue nggak setuju sih, Pat. Dia waktu di Wolves dia juga melakukan itu. Mungkin karena kita nggak terbiasa ngelihat orang kayak Matheus Cunha bermain buat Manchester United terakhir Wayne Rooney, bener. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo pun kalau udah kena press pasti dia lepas bola. Kecuali dikasih jarak gitu. Tapi orang yang benar-benar bawa bola dari tengah ke depan itu udah pasti Wayne Rooney. Enggak, maksud gue yang berani ngebody, even di tackling pun bangkit lagi jalannya terus. Mungkin Tevez ya itu kan udah lama kita nggak ngeliat itu. Jadi ada kekhawatiran aduh mati nih kalau dia cedera. Dihajar-hajarin kemarin sama Tonali disikat, sama Guimares disikat, sama si Denver juga disikat. Maksud gue ini orang kuat sampai kapan dia main kayak begini. Itu kan kekhawatiran kita. Cuman gue ngeliat kemarin kalau dia nggak main kayak gitu mungkin ya nggak bakal jalan. Peluang-peluang yang tercipta kemarin itu pun ya karena dia take on karena sama orang dia lain, bikin makanya Mason bisa membuka. distracting. Itu maksud gue. Jadi kalau misalnya orang kayak Cunha ini dia nggak ngambil perannya karena dia terbiasa dan dia nyaman main kayak begitu, ya mungkin akan berbeda situasinya. Sebenarnya ada yang take on juga. Mason Mount juga berani sih menurut Bukan gua. Mason Mount. Siapa? Ada 2 malah. Siapa? 3 bisa gua sebut sekarang. Siapa? Rashford, Garnacho, Anthony. No take on semua itu. Garnacho. Take on. Temen lu udah terbuka di depan gawang, di take on terus. Winger culture, kalau gue bilang winger culture. Gila, gokil bro. Enzo sampai begini-begini. Gokil bro, gokil. Pada ngamuk-ngamuk fans Chelsea. Fans Chelsea tiba-tiba posting. Balikin Balikin Garnacho ke Manchester United. Maaf bro,
Kalau udah dibeli, terjual udah dibeli. nggak bisa diputar. Bukan dipinjam ya. Nggak bisa. Nggak bisa dibalikin. Makanya lain kali mikir. Nggak apa-apa lah. Dia masih muda, dia mungkin akan belajar. Ya. Mungkin. Maresca karena dia udah 2 tahun belajar. Gue yakin Maresca bisa mengubah seorang Garnacho menjadi Cristiano Erik Ronaldo. Ten Hag nggak bisa, Ruben Amorim nggak bisa. Maresca Mungkin gue sama yakin. Maresca. Ya. Garnacho Maresca akan bagus, membuat Garnacho menjadi seorang Cristiano Garnacho Ronaldo. bagus. Kacang dulu nih Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan, Oh silakan. iya. Kan lagi berkunjung ke rumah Pak Masih Prat. suasana Suasana Natal. Oh iya, Merry Christmas ya buat semua yang merayakan Oh iya ya. bener. Sampai Ini lupa. ada pohon Natal segala. Oh kita juga belum nih, Aduh. kan? Merry Christmas kan? Aduh lagi megang kacang Udah kan. nggak apa-apa. Salaman dulu. No, Merry Christmas. Oke. Ya itu. Balik lagi ke pertandingan Newcastle versus Manchester United lawan Newcastle. Faktanya kita 100% memenangkan pertandingan Boxing Day lawan Newcastle United. Ya. Nggak terakhir sih. Mulai dari Ferguson malahan 2012. Tapi tahun lalu kita kalah di Boxing Day. Kalau lu mau bilang iya, tahun lalu kita kalah Boxing Day. dong. Itu rekor kita hancur di situ. Emang ya? Iya. Gua lupa lawan siapa tapi kita kalah. Enggak, Pet. Gua 2019 terakhir kita lawan Newcastle Boxing Oh Day. bukan Newcastle. Kalau Iya kan gua kalau ngomongin lawan Newcastle ya masih sempurna. Kita masih sempurna. Ini kemenangan ke 4 atau 5 Ferguson 2012, Van Gaal 2014. Iya keempat. Iya. Ten Hag terakhir 2019. Kemarin ketemu lagi Boxing Day lawan Newcastle ya. Menang lagi dengan pemain reserve. Nggak reserve banget lah. Ntar nanti dibilang kita sesi latihan kita dibilang sombong. Sombong gua. Emang sombong sih kita ya. Itu Newcastle layak menang sih menurut gua. Hah? Enggak, maksud gua dengan pemain senior dan dia lagi bagus-bagus juga kan. Maksud gua masa lu nggak bisa ngalahin ketika United udah mulai ganti Casemiro. Itu gua kaget. Casemiro diganti kayak ternyata dia jadi apa ya kalau gue bilang jadi obstacle malahan karena kita main 4-4-2 ya Berubah dia jadi bakalan- 4-4-2 dan 4-3-3 kan iya akhirnya. dia bakalan ketinggalan terus kecuali kita masih ada nyerang-nyerangnya kan yang dibutuhin kan passingnya. Gua kemarin Kepemimpinannya. salah satu pergantian yang menurut gua seharusnya dibiarin aja nih sampai 90 menit nih bocah. Sesko. Gua jujur ya, gua bener-bener pengen lihat nih anak. Tapi kan itu beralasan karena kita pengen bertahan. Betul. Ya, I don't know ya, maksudnya ya lu bertahan tapi tetap aja Mzerzi kan? Cuman gue salut sama si duet Liha sama Eden Heaven. Iya. Gue nggak nyangka kalau mereka itu ngingetin gue sama kalau Rio sama Vidic salah satu istirahat dan yang lain lagi kena suspended, biasanya kan Vidic atau cedera atau apapun yang akhirnya mereka Sir Alex masang West Brom sama John O'Shea. Nah itu Gua gue ngeliat jujur- kayak gitu. Gua jujur Solid, ngelihat bagus. Heaven kemarin di 2 episode yang lalu Pinter. di 2 episode yang lalu kan kita bilang Eden Heaven ini masih terlalu muda, itu aja alasannya kenapa. Punya skill dia tapi karena pengalaman. Makasih Arsenal. Jujur Thank you Arsenal. kemarin gua ngeliat itu 1 M doang loh kita ngambil dari Arsenal. 1 M pound sterling. Itu lu bayangin 1 M pound sterling ya, gaji rata Casemiro 450.000 per pekan. Ibaratnya 2 pekan aja itu udah beli 1 Eden Heaven. Iya. Ya. Kurang dikit lah. Maksud gua Heaven untuk umur yang kalau 2 episode yang lalu gue bilang untuk umur itu masih kurang pengalaman. Iya, menurut gue sih masih. Kemarin masih terlihat tuh beberapa opsi-opsi yang dia tentukan itu masih Iya, agak iya. gue pertanyakan. Cuman solid bos. Solid. Sumpah ini anak solid. Man of the match loh dia kemarin. Makanya gue bilang mungkin kalau Arsenal posisinya lagi nggak di atas, dia lagi nggak ada kayak Saliba atau Gabriel kayak Dipertahankan gitu. itu. Dipertahankan anak itu ya. Thank you buat Arsenal, keputusan kalian menjual wonderkid kalian itu sangat tepat buat kami. Tinggal satu lagi nih. Tinggal wonderkidnya. satu lagi nih yang belum terbukti nih. Hidobi. Padahal di reserve bagus, Iya, bolak-balik nyetak assist sama gol bolak-balik. Mental kelakuan nih yang harus diubah. Ya itulah, itu masalah pemain. Gua nggak mau bilang Gen Z, gua nggak mau bilang Gen X, tapi emang masalah pemain muda yang udah kita bahas di musim lalu. Banyak yang harusnya bisa dimanfaatin.
Halo Bu Pro. Prot. Masuk in frame Bu Prot. Yeay. Jadi ya gitu. Sampai lupa gua mau Bu Prot tiba-tiba masuk. Iya. Jadi intinya gini. Sebenarnya kita punya banyak pemain yang potensial, apalagi kita ngelihat Ineos kebijakannya udah berubah. Gua berharap banyak muncul Eden Heaven lain. Paling deket. Sorry, nggak deket-deket banget juga sih. Maksud gue mau ngomongin si Alesi. Kita ngelihat dia kemarin, visinya udah kelihatan, cara dia bermain juga udah jelas. Maksud gue dia nusuk ke dalam. Gue ngomongin pertandingan sebelum lawan Newcastle. Ya lawan nih apa yang kita kalah. Iya. Villa. Lawan Villa. Walaupun begitu, tapi anak ini punya potensi. Yep. Dia tahu apa yang dia lakukan. Maksud gua, ya tinggal nunggu aja beberapa saat. Karena Ruben Amorim kan bilang, kalau lu nggak bisa berjuang untuk posisi lo di tim utama, ini buat yang pemain muda ya lo belum siap gitu kan. Kita ngelihat ada beberapa potensi di anak-anak muda yang udah dididik. JJ Gabriel, Alesi, Jack Fletcher kemarin juga udah oke. Belum lagi James Scanlon. Ini semua punya potensi. Chido Obi. Ya tinggal gimana cara mereka ngebawa diri supaya mereka fight posisinya masuk ke tim utama. Karena kalau mereka yang muda-muda ini sadar, dan gue yakin mereka sadar, Ya. 2028 adalah proyek Ineos untuk jadi juara. Betul. Dan ini udah mengerucut ke sana, kalau gue bilang. Lu perhatikan pemain-pemain kita itu emang rata-rata pemain muda kan sekarang. Ya. Chido Obi walaupun belum masuk first team. Ya. Fletcher kembar. Ini dua-duanya. Lacey. Ya. Terus kita juga ini kemarin kalau nggak salah James Scanlon, ada Bendito Mantato. Si ini siapa? Kobe Collier ditarik. Ya. Kan? Ditarik kemarin balik. Fredrickson juga bagus. Fredrickson. Maksud gua Heaven sendiri. Bahkan mau Amat, Bumo itu walaupun umurnya udah segitu masih terhitung ya ini ya pemain for the future-nya MU kan gitu. For menurut gua for the future-nya MU, for the sake of MU, Manchester United. Tolonglah kelakuan-kelakuan yang kayak Hari Amas, Chido Obi itu nggak perlu lagi udah. Kalian ngelihat boleh kok kalian ngelihat nilik sejarah senior kalian waktu masih muda, apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar nurut apa yang pelatih bilang dan mereka benar-benar berjuang buat sampai ke tim utama gitu loh. Jadi ya nggak usah neko-neko karena gue ngelihat apalagi nih sekarang kita punya beberapa pemain Afrika yang akhirnya harus cabut ketika ada African Cup, ya kan? Kita ngelihat Amat tadi pagi gue nonton Kamerun lawan jadi menarik karena nggak ada Onana. Jadi menarik pertandingan karena nyerang ketahan kiper begitu aja terus jual beli serangan akhirnya sampai Amat bikin gol. Jadi kemarin Gading lawan ini. Pantai Gading lawan Kamerun. Ya. Nah maksud gue ini adalah kesempatan kalian wahai anak muda ketika pemain muda yang udah jadi tim utama senior kayak Amat, si Mazraoui sama si Bumo juga mereka hilang ya kalian yang dipilih. Toh kemarin gue khawatir sebelum pertandingan gue bilang gue tinggal tidur aja lah ini pertandingan gak tega gue nontonnya lawan Newcastle lagi kan. Udah lah gue tinggal tidur cuman ya itu kebangun kayak wah anjir kayak mesti nonton nih. Udah bangun tiba-tiba kaget seger buka TV lah menang 1-0. Dan kemarin yang lihat apa namanya line up buset. Tapi anak-anak muda itu kemarin anak muda semua itu. Menurut gua Fletcher, Heaven itu kalau gue bilang udah cukup mateng, mereka mateng bermainnya, mengerti formasi yang diminta sama Amorim, tugas yang diberikan itu betul-betul dipahami mereka. Iya. Ya itu maksudnya artinya kan ini waktunya kalian bersinar ya nggak sih? Malah kalau gue bilang, ya sorry ya, gue I have no agenda against Dalot. Malah kalau gue bilang Fletcher tuh jauh lebih mengerti apa yang harus dilakukan daripada Dalot.
Gue nggak bilang gitu sih. Nggak, jujur kemarin Dalot tuh masih ada beberapa. Oke, dia belajar. Satu hal yang gue lihat dari Dalot kemarin, dia belajar dari kesalahan dia yang di Villa. Sekarang kemarin pertandingan kemarin itu kan diikutin terus mau kemana bola. Ya, dia marking Oke, bagus kemarin. oke, itu oke lah. Ada progres. Artinya lu kemarin udah diomelin sama Amorim kan. Mungkin, ya. Tapi apa iya, lu udah gede, masa harus diajarin yang kayak gitu juga. 101 loh itu, lu mark until the end. Namanya Jangan lepas full bola. pressing. Ya, itu maksud gue ya udah. Ini pertandingan Newcastle udah lewat. Ya, Ke depan, kalau kita lihat jadwal, di atas kertas harusnya menang. harusnya menang. Tapi balik Kalau lagi. kalau Dulu. sampai lu kalah Ntar dulu Pak. sama yang tim yang satu ini. Belum ke situ, gue Oh, belum ke oke. situ. Ini di atas kertas kita menang. Ya, Tapi mainnya kan di kita atas kehilangan lapangan. 3 orang nih. Kita kehilangan 3 orang. Yang ke Afrika. Iya, maksud gua ini tim inti lagi bisa dibilang pincang lah. Mungkin ya kemarin emang lagi ngecun aja anak-anak muda. No, itu gak setuju juga. Bukan. Gua nggak mau lari ke situ. Ya, gua nggak- Cuman kan nggak. siapa Ya. tahu kan kita nggak tahu ya. Nah, ini kita ngomongin Manchester United. For me pribadi nonton pertandingan kemarin, terus bandingkan sama Aston Villa, bahkan gue bandingin lawan Bournemouth ya. Bukan Bournemouth, apa yang kita menang? Ya lawan Wolves juga. Ya Wolves. Kalau gue lihat kemarin, itu justru mereka itu bermain for one another. Betul-betul karena ya itu kehilangan yang 3 itu tadi, mau nggak mau, lu harus bermain satu tim Iya, sebagai tim. iya. Dan itu yang kemarin kelihatan, makanya kita itu bisa bertahan tuh compact banget, maju high pressingnya bareng-bareng, mundurnya pun bareng-bareng. Karena menurut gua kita nggak punya Amat, kita nggak punya Bumo, kita nggak punya Bruno yang Mazraoui. bisa Bruno menyelamat- juga lagi Iya. nggak ada ya. Kita nggak punya Delit yang bisa nyelamatin kita di belakang. Jadi mau nggak mau, yang ada catatannya adalah mereka pemain muda rata-rata ya. Mau nggak mau, kita main untuk satu sama lain. Kelihatan kok mereka tuh saling tutup, saling cover. Bahkan seorang Casemiro ketika keteteran langsung ditutupin sama Lichal dan Evan maju ke depan. Iya, ini kan artinya semua sadar nih perannya. Ini saatnya mungkin ya. Ini saatnya kita bersinar guys. Iya. Ini pemain-pemain andalan pemain senior kita lagi nggak ada. Iya. Kita harus main nunjukin gitu ke Ruben Amorim Iya. karena proyeknya Ineos tuh kita, Iya. bukan senior itu kan gitu. Maksud gue, ini lawan Wolves, lawan Leeds United, baru situ Burnley yang which is tiga-tiganya ini juga kehilangan banyak. Harusnya 9 poin in hand loh. Iya, ini tiga tim berikutnya ini juga kehilangan pemain banyak karena Iya. banyak yang ke Afrika. Contoh kita lawan Wolves yang kita Dua dong. yang bikin kita susah buat nyetak gol ke gawang Wolves kemarin. Ada Itu si Akbado siapa lah? ya itu Ya ya itulah, itu backnya itu sekarang main di Afrika. kagak Kamerun Iya, maksudnya yang kagak African main Cup. semalam Iya. gitu. Maksud gua ya udah, ini sama-sama kena damage nih ya kan. Masa lu nggak bisa secara di atas kertas udah unggul, kalau ngelihat head to head pemainnya materi pemain ya kita juga Ya. bisa dibilang lebih bagus gitu loh. Cuman sebenarnya ada pressure sendiri buat MU. Balik lagi kayak kemarin waktu lawan Wolves pertama kali, memang kita menang. Ini main di Old Trafford lagi ya? Iya. Ya. Maksudnya walaupun kita menang lawan Wolves yang kemarin, itu kan pressure. Tapi pressure-nya itu less lah. Pressure away. karena nih tim kalahan ya kan. Dan itu kemarin agak less pressure-nya karena main away. Ya, Sekarang lu main di di kandang, Old Trafford ya. which is more pressure. Lu bayangin kalau sampai lu kalah, itu headline-nya udah MU itu. Wah gila sih. Makanya, Damage-nya justru ke anak-anak muda ini. nah makanya ya kan? itu menurut gua itu nggak bisa kita anggap remeh juga. Iya, betul. Tapi menurut gua kalau lu mainnya kayak kemarin, Newcastle lu bisa lu jinain Wah, Newcastle bisa kemarin. banget sih. Lu harusnya bisa dengan Wolves. Harusnya Sesko mah bisa itu 2-2 gol mah. Iya mah. Iya, masa yang nggak bisa lawan Wolves kayak kemarin. Makanya sebenarnya di 3 pertandingan ini kesempatan buat Sesko Tapi Wolves kemarin hampir menang lawan Liverpool. lawan Liverpool ya. Itu udah deg-degan tuh pas si Mon. Wolves bikin semua, gol. semua tim juga udah pede sekarang lawan Liverpool. Elah cuma segini doang. Nggak, cuman balik ke kita lah. Kita nggak mau ngejulitin tim lain terus menerus. Ya kan, apalagi Bango. Lu mau ngomong apa sih? Nggak, tadi gue mau ngomong cuman gue teringat omongan gue sendiri, nggak boleh ngejek. Nggak, maksud gue gini.
Manchester United akan menjamu Wolverhampton Wanderers di pertandingan berikutnya. Ya. It should be an easy game. We should have 3 points. Bahkan kalau gue bilang, kalau gue lebih berani menyatakan, Lawan Leeds sih nggak gampang-gampang banget ya. tapi menurut gue harusnya 9 poin dikantongin itu. Ya. Cuman yang harus diawasi dari MU adalah inkonsistensinya kan selalu. Salah satu kuncian menurut gue kemarin lawan Newcastle, pemain-pemain yang turun bermain di posisi yang paling mereka nyaman, termasuk Dorgu. Mason Mount juga. Ya, Dorgu itu main di kanan. Dia main di kanan juga untuk negara, dan dia di Lecce dulu pun bermain di sisi kanan. Menurut gua, udah let him play there. Toh Dalot udah bisa kok main di kiri. Ya, ini anak main di kanan di kiri sama Asalkan aja kok. nggak error gitu ya. Nggak, makanya gue bilang, ini anak main di kanan di kiri, kalau udah error ya error aja kan ya. aja. Mendingan lu taruh dia di kiri, lu manfaatin. Dorgu lu paksain di kiri, nggak se-efektif kemarin. Kemarin bener-bener gue enak banget liat Dorgu. Ini anak tumben nggak bikin banyak mistake gitu. Iya. Ya. Iya. Karena dia di posisi dia nyaman. Nah, kalau for the sake of the future aja, ya let him play. Let this player main di posisi paling nyaman mereka. Walaupun mungkin tidak bisa di posisinya Bruno, apa itu kan memang dari awal kita udah pernah bahas juga ya. Bruno yang sekarang di inverted jadi defensive midfielder, apa semua, holding midfield, apa semua itu lah. Cuman for certain position kayak Dorgu, lu switch aja ke Dalot. Dorgu Dalot. Dan kayak Licha. Ya, I know it's not his natural position. Tapi bahkan dia sebelum dia turunin, kita di Poros juga udah ngomong, bahkan semua kalian juga pernah berpikir bahwa Licha ini memang Bisa defensive jadi defender, midfielder ya. gitu loh. Jadi Dan itu dilakukan dengan baik. iya, makanya selama mereka memang nyaman, let them play like that. Dan stop it ya, mulai sekarang minta tolong ya, nggak ada lagi itu yang bilang Amorim keras kepala, nggak mau ngubah 3-4-3. Lawan Newcastle kemarin sudah terbukti dengan sangat. Aduh, makanya Poros Salah nggak usah didengerin. Benar. Bahkan di episode yang sebelum ini, Dengerin yang lain aja. episode yang sebelum ini sampai kita masuk ke reels kita bilang apa? Apa sih? Amorim memang masih mau keras kepala nih, 3-4-3 kita bilang kan. Terus kita bahas kan. Gak usah dengerin Poros Salang dah. Nggak usah dengerin. Ya, lu dengerin podcast yang lain aja dah. Yang hahaha hihi. Kalau Poros Salang mah ngawur, suka ngomongnya ngaco. Ngawur tapi dipakai sama Amorim ya. Iya. Orang dalam. Ya udah, tadi gue mau ngomong apa lagi kan. Jadi intinya gini. Ini pertandingan tutup tahun kalau gue bilang kan tanggal 31 pagi kan. Iya. Jadi ya kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Amorim meracik tim mudanya lawan klub yang kalau gue bilang mereka lagi benar-benar rengsek apalah namanya. Mereka benar-benar lagi mau cari menang. Ya. Ini tim yang kemarin kalau lo lihat aja nggak usah nonton full match, lo nonton mini match atau highlight nggak kelihatan mini match. Wajib mini match. Wolves lawan Liverpool tuh kelihatan mereka mau take points di situ. No, Paling nggak mereka mau seri di situ. Kelihatan banget. Sekarang gini, Wolves ini secara matematikanya masih bisa selamat, karena masih banyak pertandingan. Cuman, gue yakin di antara pemainnya itu juga udah kehilangan hope, udah nggak yakin lagi. Nah ini menarik, gue jelasin sedikit. Gue kemarin itu bahkan tadi siang gue sempat riset soal Wolves, sepak terjangnya mereka di beberapa tahun terakhir. Kenapa kok ini jeblok? Tim yang paling buruk di Liga Inggris saat ini itu masih tercatat Derby County. Gue lupa di tahun 2010-an gitu lah ya. Poin mereka cuma 11. Mentok 11 mereka degradasi. Ini Wolves udah pekan ke 17, 19 lupa gue. Hah? Baru 2 poin. Iya, baru 2 poin. Maksud gue jadi masa lu mau jadi tim terburuk itu? Ini udah yakin. Nah, gue lihat dong, mereka masa nggak ada mau berubah, masa mereka mau ninggalin. Menurut gue peluang dia degradasi udah gede, tapi apa iya dia mau ninggalin Liga Inggris dengan catatan yang akan dikenang sepanjang masa sebagai tim terburuk. Gue lihat, jadi ternyata permasalahan mereka ini sedikit aja ya. Jadi permasalahan mereka itu dimulai ketika 2023 si pemilik somehow gue lupa namanya siapalah itulah Chinese owner orang Chinese itu dia
dia take over semua keputusan. Yang tadi ternyata sebelumnya itu dia kerja bareng, karena ini kan satu company nih. Dia kerja bareng si perusahaan yang dipegang sama Jorge Mendes. Yang which is kita tahu ini orang yang bawa Cristiano Ronaldo, Paul Pogba. dan itu kenapa Wolves jadi apa ya kalau gue bilang tim Portugal kecil lah ya, klub atau tim Portugal yang isinya bener-bener orang-orang jago Portugal gitu loh, segala Moutinho dulu, Matheus Cunha, terus siapa lagi lo sebut, Ruben Neves, Cunha ke Portugal, Cunha Brazil. Matheus Cunha, Matheus Cunha lagi bukan si siapa Tuh si pemain City. yang meninggal kemarin. Jota. Matheus Cunha, Diogo Jota. Ini orang-orang yang bukan orang sembarangan. Mereka emang datang dari liga seberang. Tapi kan orang-orang punya skill nih. Nah, ternyata itu semua yang bawa mereka masuk tuh Jorge Mendes. Sampai di 2023 si pemiliknya, ownernya ini mungkin karena mereka sempat kena ancaman PSR. Ya kan, akhirnya dia bikin kebijakan sendiri sampai dia akhirnya pecat pelatih, masukin Gary O'Neil, Nuno Santo masuk Gary O'Neil, berantem sama Gary O'Neil karena dia punya kebijakan di tahunnya Gary O'Neil masuk itu nggak ada transfer sama sekali. Gak lama Gary O'Neil cabut, resign, ternyata bukan dipecat, resign. Dia milih pelatih sendiri yang datang dari Championship. Jadi kalau gue bilang ini udah kayak latihan nanti gimana main di Championship gitu. Ya intinya sih. Nah belakangan gue lihat ini Jorge Mendes sudah mulai dilibatin. Jadi kalau gue lihat beritanya si Sky Sport nulis kayaknya mereka tuh udah mulai bayaan. Nah mau dimulai projectnya sekarang yang megang bahkan yang si ownernya itu mengundurkan diri sebagai yang general operation. Diangkatlah, gue lupa lah, entah anaknya entah sepupunya, sama juga namanya Sin. Jadi sekarang anak muda 30 tahun kerja bareng Jorge Mendes yang proyeknya dimulai di Januari ini. Jadi kayak mungkin dari sisi gue ketika baca itu, oh ini klub mau berubah nih, mereka nggak mau ninggalin Liga Inggris dengan catatan terburuk. Jadi mungkin akan dimulai di proyeknya ya kemarin Liverpool sebenarnya, cuman ya sialnya mereka kalah lagi. Nah, gue takut lawan Manchester United mereka mulai di situ. Kalau itu sih dikit aja ya. Yeah, it's a good theory and all that. Cuman kalau gue sih ngelihatnya, mungkin gue dari sisi negatifnya lah ya. Gue ngelihatnya ini tim bakal degradasi. Ini owner Chinese. Udah pasti. Ya ini makanya. Gue udah terbuka ini lebar. Owner Chinese mindednya ya udah gue jual sebisa gue jual. Tapi dia ngelibatin Jorge Mendes lagi, yang artinya Januari mungkin mereka akan melakukan pembelian gede-gedean. Kenapa Wolves ada di posisi ini saat ini? Itu karena proyeknya ini 3 tahun yang berjalan kemarin. Itu juga yang menurut gue itu juga dia udah gagal. Itu yang diprotes sama fansnya Wolves kan. Dalam 3 tahun terakhir ini, Wolves itu kerjanya jual. Betul. Karena ya itu nggak ada apa ya kalau orang bilang apa gimana sih Pak Prot bilangnya? Penasihat gitu loh untuk kebijakan transfer, terus untuk kebijakan pelatih dipecat, ngambil pelatih siapa, itu semua keputusannya sih. Balik lagi. Pelatih apa sih istilahnya tuh? Pengambil keputusan apa? Iya, Martin Edwards. Iya. Ya balik lagi itu menurut gue itu the owner itu udah jelas ya udah I'm selling, I want profit. Dan itu profit banget kan, dia jual Mahrez ke City, dia jual Cunha ke MU, itu kan udah duit semua. Diogo Jota ke tapi kan Liverpool. Mereka untung semua. Mereka untung, owner untung, klub hancur. Itu yang menurut gua. Dan sekarang udah terlanjur lu jual semuanya. Ya you're stuck with nothing. Iya maksud gue itu Pet, dia mau mulai projectnya per bulan Januari ini yang udah dimulai sebenarnya di Desember. Gua nggak tahu nih, belum ada info mereka ngebidik pemain mana karena ini Jorge Mendes udah in charge lagi. Jadi mungkin undernya Jorge Mendes dia mungkin ngobrol sama si Rob Edwards yang kemarin gua udah bahas.
ini bukan pemain-pemain Rod Edwards karena Betul. semua ada pemain Afrika, ada pemain Portugal, sedangkan waktu dia di Middlesbrough, Rob Edwards tuh rata-rata semua. pemain Inggris semuanya. Tapi kan kalau lu tadi khawatirnya di MU nanti proyek ini mulai kena kan? Iya. Gue sih nggak khawatir karena materi pemain yang ada saat ini Ya emang tidak bisa diubah. Iya benar. Jadi ya Ya, mungkin kita nggak khawatirnya di situ. kita akan bertemu dengan Wolves yang baru ketemu 2 atau 3 pekan yang lalu ya. Iya. Kita akan bertemu dengan Wolves yang sama. Cuman dengan mungkin mereka punya Pemain kita lebih banyak nggak ada. ya kita makin nggak banyak pemain dan mungkin mereka bisa mengeksploitasi itu. Ya, Itu aja mungkin yang kekhawatiran. Tapi kalau dari sisi ininya, kalaupun mereka mau melakukan perubahan itu Januari dan gue yakin mereka nggak akan beli pemain mahal karena mereka akan beli pemain yang untuk Nah, mempertahankan diri mereka di championship aja nanti. ya. Jadi menurut lo nanti pertandingan, gua nggak mau ngomongin soal prediksi. Kita gimana hasil akhirnya? Itu prediksi bukan? Hah? Itu namanya prediksi bukan? Kalau hasil akhir. Nggak ngomongin skor lah. Oke. Kalau gue bilang ini kita di luar kemarin Aston Villa kalah ya. Walaupun kalah, gue yakin tuh pemain-pemain masih percaya dirinya masih cukup tinggi kok di pertandingan itu. Bournemouth juga 4-4. Ya. The belief is there. Kalau lu lihat cara bermain Casemiro kemarin, cara bermainnya Licha, cara bermain tim secara overall ya, they play for each other. Kalau itu mereka bisa teruskan besok lawan Wolves, this is an easier game compared to Newcastle. Harusnya kalau lu bisa konsisten bermain kayak seperti lawan Newcastle kemarin, lu bisa, bahkan lu mungkin bisa mencetak lebih dari 1 gol. Itu sih menurut Gua sih lebih berharap selama ini kan Sesko kesulitan nyetak gol. Kemarin tuh gila menurut gua itu harusnya jadi gol. Yang dia dapat bola dari Mason Mount, Kun yang ngerebut bola, terus tektokan sama Mason Mount, terus dia di passing either kalau nggak salah ada pemainnya Wolves kehilangan bola itu menit-menit 70. Dia ada di posisi itu, dia nendang kena tiang. Ya. Yang pakai kaki kiri. Maksud gua, wah ini Yang dia ini puter balik Sesko. kan. Iya, gua bilang ini Sesko, harusnya kayak begini dia main. Nah, gua berharap di laga lawan Wolves, di laga lawan Leeds, lawan Burnley, bahkan di Wolves dulu lah. Dia bisa kasih lihat nih, kenapa gue dibeli mahal ya ini gitu. Dan Gue Sesko, pengen banget sih. ingat kamu sekarang udah bermain di Liga Inggris. Di Jerman mungkin di bulan Desember di Natalan tuh libur ya, 2 minggu. Ya. Di Inggris malah main, mungkin dia badannya kaget. Loh, kita latihan nih, kita main nih. Sorry, gue mau ralat dikit soal yang tadi, yang kita terakhir kali ketemu Newcastle itu oleh Solskjaer, bukan Ten Hag 2019 yang Iya, kita iya, menang 1-0. Itu, sorry, gue ralat. Always at the wheel. Oke, kita udah bahas Somehow get Newcastle, the feel. kita udah bahas Wolves. Wolves. Mau bahas apa lagi? Kita ngomong yang paling deket deh, Januari. Leeds United. Bukan, Oh, kira lu mau loncat. kebijakan transfer. Jadi gue dapet kemarin udah sempet viral ya, namanya Manchester United ya. Tiba-tiba ada Oh, Semenyo. bukan, siapa? Semenyo kan dia udah City. bilang ke City. Gue males, nggak usah diambil kalau orang udah ngomong ke City. Nah, udah ke City lu percuma. ah. Nggak usah diambil karena dia. Dia mau instan, Dia mau instan. nggak mau usaha. Jadi gini, kemarin tuh ada seorang pengusaha yang ketika kita yang Ineos tuh ngambil tahun berapa ya, lupa gue, 2022 ya, 2022. Enggak, 2023. 2023 2 tahun kan? Iya, 2023. 22 mulai, 23. Jadi di situ, operational. tar lu, gue lupa. Enggak, serius, bener. Jadi di situ ternyata ada beberapa company yang ngebit si bangsat Glazer. Glazers. Jadi ada beberapa company termasuk orang ini. Jadi Iya, gua cek. ada si Ineos udah pasti, Sir Jim Ratcliffe. Ada yang kalian lu kan dari kemarin tapi nggak kejadian. Arab. Nah, Sheikh Yassim. Nah, sama ini. Siapa namanya itu lupa Orang- lagi gua. Orang kulit putih kan? Orang Eropa, Iya. Thomas Ziliakus. Ya yang rambutnya warna merah juga kan, oranye kan? Iya, bukannya putih. Enggak oranye. Dia pemegang jadi dia ada beberapa company di dalamnya, company besar. Itu namanya Century Capital Group. Jadi dia kemarin itu nawarin, ini belum ada lagi nih beritanya, tapi kemarin sempat diangkat tapi belum ada jawaban dari Ineos.
Jadi dia nawarin ke Ineos, ke Glazers, dia datang, dia mau ngasih fresh money untuk sponsorship Manchester United per bulan Januari. Mungkin setengah musim, gua nggak tahu ya. Tapi intinya dia mau ngasih fresh money sebesar hampir 350 juta. Catch-nya apa? Catch ya udah. Intinya dia mau ngebantu Manchester United. Bullshit bener, tapi ya itu yang dia omongin ke media. Ya, bullshit. Dia mau bergabung dengan Manchester United, ngebantu keuangan Manchester United yang dia tahu mungkin di Januari Ineos nggak bisa belanja banyak karena keterbatasan. Baru kemarin motong Ya PSR lah pokoknya kan. PSR lah intinya itu. Nah, ini dia mau ngasih fresh money nih. Belum ada jawaban dan itu tawaran akan berlaku sampai transfer Indo ditutup. Ya. Kalau kita ngomong karena Ineos ternyata juga kenal deket nih sama beliau nih si Mas Thomas Ziliakus ini. Om. Puro Salang masih berbatak-batak. Kalau Rai manggil semua Mas ya Mas Raya. Kalau ke sini masih Lai. Opung kali. Karena udah rada tua nih udah kayak tua. Opung Redcliffe. Thomas. Opung Redcliffe sama Opung Thomas. Kalau kita dapat 350 juta instan brak. Siapa yang mau lo bawa? Januari nih. Anderson. Itu udah pasti karena kita butuh. Terus Anderson. apa lagi? Udah habisin 100 di situ kan? Kemarin Ahmad juga nge-tweet, gua nggak tahu dia bercanda, nggak tahu dia ngasih kode atau apa dia bukan nge-tweet di Instagram dia caption dia begini di belakangnya Diomande, RB Leipzig, winger. Iya. If you know dia bilang. Ya, cuma masalahnya if you know artinya Africa Cup Nation yang tahun depan 4 yang hilang. If you know. Kalau kita datang dia, ini gue agak aneh sih sebenarnya dia datengin winger. Mungkin karena Dalot kalau udah memang kelewat uang tolol kali ya, kalau gua memang nggak tahu lu dah. datangin uang itu, ada satu nama yang gue mau. Siapa? Griezmann. Harry Kane lah gila. Ya Harry Kane atau Griezmann Harry terserah Kane lu lah. lah. Griezmann Harry mau Kane atau ngapain Griezmann. lu? Enggak, dua itu. Karena kita butuh striker untuk mendidik Sesko. Kenapa gue bilang Griezmann? Griezmann punya pengalaman. Oh, maksudnya lu mau datengin pemain senior. Pemain senior untuk melatih, berbagi. mendidik, berbagi ilmu kepada. Kalau perlu, lu balikin. Kalau lu mau ngomongin, lu balikin Zlatan bukan sebagai pemain, tapi benar-benar sebagai pelatih. nggak usah jauh-jauh. Ini baru pensiun nih. Siapa? Edison Cavani. Tarik aja jadi pelatih striker. Enggak, masalahnya Cavani bahasa Inggrisnya jelek bos, jadi susah. Ya lu masa sih? Jelek. Zlatan, antara Zlatan lu tarik atau simple plan aja lah. Kasih seat di ke pelatihannya Ruben Amorim kepada Ruud van Nistelrooy. Emang dia mau jadi cuman bawahan gitu. Money talks. Money talks, man. Iya, jadi gue baca ceritanya seperti itu. Kalau misalnya jadi kan berarti artinya United paling nggak di pertengahan Januari udah punya duit banyak yang tinggal tunjuk datang. Cuman itu tadi yang gue bilang gue balik kepada kata-kata gue tadi bullshit gue bilang. Ya, kalau dia bilangnya mau bantuin. Balik lagi, ini kan perusahaan bisnis. Ini bukan charity fund atau bahkan bukan Sunday League, bukan kesebelasan yang lu buat kemarin sore. Tapi dengar-dengar 350 juta buat dia kecil, Pet. Iya, bukan masalah itu. 350 juta adalah money gitu loh. Dan di dalam sisi bisnis, you owe people. Nggak ada istilahnya lu ngasih uang secara cuma-cuma. Nggak ada charity di dalam bisnis. Udah? Kalau dia ngasih itu, pasti dia punya proyek. Pasti dia punya tujuan. Nah, tujuannya ini apa dulu? Kalau tujuannya adalah mendapatkan exposure, mendapatkan revenue kecil, gue malah lebih setuju. Gue malah lebih percaya. Mungkin tapi kalau lu arahnya bilang enggak, gue cuma mau bantu MU karena gue fans dari kecil. Bos, gue katain sama lu ya, kalau seandainya gue tiba mendadak kaya, punya duit gede, gue nggak akan datang ke MU. Bro, gue cinta banget, gue fans MU dari dulu. Ya Sir Jim Ratcliffe dong. Iya. Kan juga gitu, Enggak. dia fans kan. Fans itu, tapi anak-anaknya supporter Chelsea dan hampir beli Chelsea juga. Enggak lah, jangan bawa gue ke sana dulu. Maksudnya ketika misalnya gue punya duit pun, gue nggak akan datang ke MU mengatakan, gue cinta banget sama klub ini, gue udah dukung dari dulu. Ini gue punya 500 juta, lu pakai deh.
Kan 500 juta yang akan gue say goodbye, nggak akan pernah gue lihat lagi. Ngerti nggak maksud gue? Pasti gue ada sesuatu yang minta. Minimal nih ya, kalau gue ngasih lu 500 juta, ya Saham. VIP box, saham deh, apa kan? Berapa sekarang Sir Jim Ratcliffe 27? 22. Enggak dong, udah naik, 27, udah naik, 27%. udah naik. Enggak, Nggak tahu bahkan gua berapa 32% sekarang. Ya, kayaknya. pokoknya something like that. Intinya udah tinggi. Nah, kalau gue lihat sih, kan dia waktu ikutan ngebid, si Glazer kan licik nih. Udah, wah kayaknya 4 billion bakalan disikat, dia naikin 5 billion. Terakhir kan yang dia bilang, Dia minta 6, MU akan dilepas 7, dia bilang. Iya. 7 billion baru dilepas. Ngilang tuh semua kan. Kalau gue bilang kayak ya masa ya Sheikh Yassim cabut gitu 7 billion, cuman dia nggak suka cara bisnis ini orang. Ini orang lu nawarin berapa awalnya, begitu ada yang tertarik kan, yang mulai duluan si Sheikh Yassim kan 3 billion gue bayarin, dinaikin. Lu kan Terus datang si Ineos, oke boleh gue naik, gue 4,5 waktu itu kan, 4,5 gue bayarin, dinaikin lagi ke 6, terakhir 7 dia bilang. Si siapa Thomas Ziliakus ternyata udah mundur dari angka 4 billion, yang artinya kan sebelum dia naikin ke 4,5, ini ada nih potensial buyer juga nih. Sekarang gini, Mon. Sheikh Yassimnya udah mundur ketika naik ke 4,5 kan. Gua tidak bermaksud mengecilkan hati warga Poros dan yang nonton video ini ya. Cuman gini, Mon. Lu kan rajin gereja ya? Udah, lu baca Alkitab dong. Ya dong. Anjing, kenapa lari ke Nggak, situ entar, sih? iya kan. Ini nanti gua kata, bener Ya, kan? udah pasti orang beragama kayak gitu. Nah, lah. di Medan pun kalau ada orang yang culas, sebutan kita itu di Medan sana, kami bilang, "Mak, Yahudi kali kau bang." Di Alkitab sendiri ya mengatakan berdagang cara Yahudi itu udah salah. Ya. Jadi ini si Glazer ini, Ya. inilah kalau di Medan sana, "Mak, Yahudi kali." Ini betul-betul Yahudi kali. Kau bayangkan, udah kau beli klub ini dengan utang, Iya, iya. utang itu pun bukan kau yang bayar, Iya, kau iya. bikin lagi klub ini yang bayar utang kau, ya kan? Iya, iya. Kimaknya kau nih. Udah gitu, Ketika terakhir udah ada yang mau bayarin, bayar termasuk utang-utang kau itu dibayarin, lunasin. Dinaikin lah. Kau naikkan dari 3 billion, kau naikkan jadi 4,4, kau naikkan jadi 5, sekian, kau naikkan 6,6, sekarang kau minta 7 billion. Emang Yahudi kali lah kau bangsat. Dah, itu aja. Kalau kata orang timur pukima ya. Kimai. Nah, udah. Ya udahlah, Jadi intinya- kalau kalian berharap Glazer jual dalam waktu singkat, nggak akan terjadi. Justru kalau aku bilang, yang dilakukan Ineos ini paling pintar. Oke, aku nggak bisa beli semuanya, aku beli sebagian dulu, pelan-pelan aku naik. Nah, itu cara bagus. Oke. Itu. Kalau yang satu ini, kalau memang dia mau ngasih duit, Iya. Thomas siapa? Gue sih rada Happy. berharap sih sebenarnya. Atau ada satu lagi, teori konspirasi Patrick. Udah lama kan nggak dengar teori konspirasi Patrick? Patrick Logic. Patrick Logic. Bisa jadi untuk menghindari kejadian Manchester City. Kalau Manchester City kan dibilangnya ada uang sponsor masuk, padahal dari perusahaannya sendiri kan. Ineos bilang, "Lek, kan kayak aku tuh, wah, awak nggak bisa lolos lagi dari PSR nih. Ya. Kau pura-pura kasih duit lah sama aku ya." Bisa jadi, Pak. Konspirasi di Konspirasi belakang. di belakang. Kan, wah, CS-nya kita. Ya, ya, ya. Nanti aku balik kan yang uang itu sama kau. Daripada kena CS, kena PSR, kau masukkan uang ke sini, kau bikin aja itu kontribusi. Kan potong pajak kau ya kan. Oh iya, iya. Pajak kau nggak kena karena kau udah ngasih ke sini. Awalnya nanggung pajak kau ya kan. Tapi PSR aku lolos, Wak. Kan gitu. Bisa jadi. Ya udah. Tapi nggak usah dengerin Poros, sering salah Poros. Ya, Rin. Makanya gue bilang sering-sering nonton Poros biar jadi orang pinter gitu lah. Udah, itu aja dari kita. Mungkin nanti di next episode kita baru ngomongin soal masalah transfer lebih dalam, tapi tentunya setelah pertandingan lawan Wolves. Ya. Atau mungkin mau deket-deket Leeds. Januari aja kali kita ngomongin transfer ya, lebih seru. Ya lah, lebih seru pas waktu window udah mulai buka Kalau juga sekarang kan. masih rumor-rumor bro, santai aja. Yang paling deket ya itu Apalagi Diomande. MU nggak kalah-kalahan, berita tuh nggak ada yang mau jualan. Liverpool udah coba digodok kayak mana pun nggak laku, oplah ya udahlah. Ntar dulu, yang lain lawan siapa sih, penasaran gue. Liverpool dong yang lu lihat. Sebentar. Nah, kita masuk ke round 19 ya. Di tanggal 31 Januari semua. Oh, tim yang paling jago sedunia nggak main. Siapa? Liverpool Arsenal. nggak main, Liverpool nggak Oh, main. Liverpool nggak main. Nggak. Arsenal, Aston Villa. Wow. Wih, cakep.
Tontonan tahun baru. Mr. Good Evening masih ada dendam sama Arsenal. Nottingham Forest lawan Everton. Itu juga seru. Chelsea Bournemouth. Bournemouth menang. Ternyata kita pertandingan terakhir jam 3. Lawan Wolves. Tanggal 31 jam 3 Manchester United lawan Wolverhampton. Oh, iya, benar. Baru nanti ada pertandingan lagi di hari Jumat 2 Januari. Leeds. Nah, baru Bukan. itu Liverpool main. Jadi Yang tanggal 2 Januari siapa? Leeds United kan? enggak, maksud gue tadi Liverpool nggak main di penutupan tahun, tapi dia main di tahun baru 2026. Liverpool main, Liverpool City istirahat main aja. lawan Sunderland, Liverpool lawan Leeds. Ya, Liverpool Leeds. Kalah ini kayaknya Udah mah. Liverpool tidur aja istirahat Kalah aja. ini Ya. mah kayaknya mah kalau gue bilang. Enggak, akhir tahun memang Liverpool nggak boleh main. Van Dijk butuh makanan asupan-asupan ayam bakar. Ya kita buka tahun di sini lagi Pak Bro. Baru nanti kita Oh ya di sini ya. Ya, nggak tahu. Buat warga Polres yang mau ikutan. Yang warga Polres yang mau ikutan buka tahun di rumah Pak Prod aja ya. Nanti kita kasih share Gimana Bang? alamatnya. Gimana Bang? Kita main lagi di tanggal setelah lawan 31 Januari kita main lagi di hari Minggu. Tandang ke Ellen Road. Jadi ya. Oke, kita nikmatin aja pertandingan yang disajikan sama IPL ini luar biasa di tanggal 31 Januari dikasih kado penutupan tahun. Semoga Manchester United All 9 points. tetap bertahan di 5 besar. posisi 6 dong sekarang, Nggak. 5. Alah Liverpool. It's on way Bedanya down. berapa sih? 13? Satu. Enggak, Oh, ke ke atas. peringkat 1, 13. Mau ngapain kok gitu-gitu ke atas? Mulai halu kau. Enggak, maksud gua gini. Kawan kau yang bilang nggak akan mungkin juara. Arsenal nih mau turun sendiri. Apa mau kita paksa turun? Kameraman Arsenal, pulang kau cepat ya. Kelamaan kau udah liburan. Enak kali kau di Solo sana. Ya penting jangan sampai kepleset sih karena jurang ke posisi 12 13 itu sangat dekat sekali. Enggak gini lah. Kalaupun kalau mau turun, kan udah pasti turun sendiri. Itu udah otomatis kan. Ini bulan Desember. Bulannya mereka untuk turun, ya kan? Januari. Tapi kali ini jangan terlalu jauh keplesetnya. Ya. Karena dari 1 ke 2 memang udah tipis nih. 3 ke 4 pun udah tipis. Problemnya, dari 4 ke 8 nggak jauh juga. 2 kali kalah bisa 10 kau. 10 11 malah bisa. Makanya jangan sampai kan udah kau pegang nih piala. Nanti harus dibuatkan nih. Kalau tahun ini nggak dapat kalian, dibuatkan piala khusus. Kalau kemarin kan udah dapat piala emas kalian, karena undefeated kan. Iya. Nah nanti kalau kalian juara 2 lagi musim ini, dibikinin piala baru, the runner up cup. Ya, what then do. Udah itu aja lah. Oke, gua Patrick. Dan gue Raymond. Di belakang kamera ada Pak Prot. Nah makanya kameraman Arsenal pulang cepat kau. Udah Pak Prot yang di belakang kamera. Ya. Dan ini Poros Salam. Salam. Bye. Thank you.